Jadi kadang-kadang kita lupa untuk hal tersebut. Ketika kita sudah berada dalam persimpangan jalan, kebingungan, kekhawatiran, kebimbangan, justru kita harus memuji Tuhan dan hati pikiran kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Shalom Good Readers, apa kabar? Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan kita diberikan kemampuan, kesehatan dan juga semangat ya untuk melalui hidup ini. Dan kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita di Mazmur pasal yang ke-16. Tetap semangat juga membaca firman Tuhan. Good Readers, kita harus akui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang sedang dalam keadaan bingung. Kita berada di persimpangan jalan, kita ingin memutuskan sesuatu bingung, apalagi kita harus melakukan sesuatu. Memutuskan saja sudah bingung, apalagi harus melakukan sesuatu, tambah bingung. Nah, pada hari ini kita akan lihat bagaimana Daud yang di dalam kesengsaraannya. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, miktam dari Daud. Miktam itu biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah kesengsaraan ataupun penderitaan. Dan kita tahu bagaimana Daud mungkin sebagian besar hidupnya itu adalah menderita begitu ya, karena dia selalu dikejar-kejar oleh Saul, bahkan juga anaknya yang pertama Absalom. Nah, kita lihat di sini bahwa Daud menyatakan bahwa bagaimana kehidupannya sedang dalam keadaan bimbang dan sedang dalam keadaan persoalan yang cukup besar, tidak main-main. Tapi di ayat yang keempat dia mengatakan demikian: bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban mereka. Jadi ternyata ketika sedang dalam keadaan masa-masa menderita kita, ataupun kita sedang dalam kebingungan, persimpangan jalan dan seterusnya, banyak orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Allah yang lain. Ya, Good Readers, ini harus menjadi bahan refleksi kita ya. Apakah ketika saya sedang dalam keadaan bingung, keadaan di persimpangan jalan, bimbang, khawatir dan seterusnya, kita tanpa sadar kita malah mengikuti Allah yang lain. Artinya apa? Kita bukan mencari Tuhan, tetapi mencari Allah-Allah yang lain. Mungkin kita akan tidak langsung mengatakan aku mencari Baal gitu ya, enggak ya. Tetapi tanpa kita sadari, kita mencari solusi-solusi yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kita perhatikan lagi di ayat yang berikutnya, yaitu di ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ternyata Daud mengambil keputusan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya dia tidak mengikuti orang-orang lain, mencari Allah-Allah yang lain yang katanya bisa memberikan solusi, tetapi Daud tetap memilih untuk memuji Tuhan. Dan sungguh luar biasanya, dikatakan Tuhan memberikan nasihat pada waktu malam hati nurani. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Artinya Tuhan ternyata dalam istilah malam itu bukan menggambarkan memang malam-malam begitu, ataupun bisa saja. Tetapi ketika Daud memuji Tuhan, lalu dia terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan nasihat, Tuhan memberikan solusi. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk hal tersebut. Ketika kita sudah berada dalam persimpangan jalan, kebingungan, kekhawatiran, kebimbangan, justru kita harus memuji Tuhan dan hati pikiran kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan nasihat. Maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, ataupun kita mencari solusinya bagaimana bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kembali lagi kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita dalam keadaan bimbang, dalam keadaan di persimpangan jalan, bingung untuk memutuskan, mari kita jangan sampai mencari solusi yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Justru kita harus senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, dan Dia akan memberikan kepada kita hikmat dan nasihat. Amin. Have a nice day and God bless us.